Ananda. Oh, Gaisa yang record. Baik, Ya, kita Pak, mulai. yang record kayak gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Semoga dalam kondisi sehat-sehat semuanya ya. Ini kalaupun ada yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Ta'ala, dipulihkan. Karena prinsipnya sehat itu nikmat gitu ya. Tapi ketika sedang sakit ya, kita harus bersabar gitu ya. Dan merefleksikan diri apa penyebab sakit kita dan mungkin itu cara Allah menegur kita untuk lebih peduli ya dan lebih bersyukur. Baik, eh, kita lanjut ini untuk pertemuan hari ini. Jadi kemarin kan materinya sudah masuk di deret ganti tanda ya. Sebentar, saya screenshot, saya screen dulu. Ini ya, udah ganti tanda ya. Dan ketika apa bicara tentang deret ganti tanda, Anda ketika bicara konvergenannya itu tidak selesai pada kata konvergen gitu ya, tapi harus dilanjutkan apakah dia konvergen mutlak atau konvergen bersyarat. Nah, untuk hari ini saya coba bahas secara cepat singkat ya tentang deret pangkat. Kemudian nanti kita lihat waktunya apakah masuk deret Taylor atau deret Maclaurin gitu ya. Nah, saya juga mau menyamakan nanti dengan kelas B ya. Kelas bulu kita nanti PJ-nya coba komunikasi dengan PJ yang kelas B ya. Itu bulu kita kan mau pakai proyek ya, ada semacam proyek yang nanti diberikan di kelas gitu ya, saya akan samakan. Jadi setelah ini di pertemuan berikutnya kita akan bahas proyek yang akan diberikan gitu ya. Dan ya hari ini harusnya sudah selesai gitu, walaupun pekannya ini pekan 78 ya. Kalau pekan pertemuan ke-78 itu kan berarti pekan keempat ya. Tapi kita coba percepat dulu sedikit supaya nanti ada sisa waktu untuk kita berlatih di bagian deretnya gitu ya. Oke, ini saya mulai. Ya, ini saya ambil dari yang terakhir ya, kemarin presentasi 95 ya. Saya ambil banyak di buku gitu ya. Nah, ini bicara tentang deret pangkat ya. Jadi eh, bentuk deret ya, bentuk deret itu kan bergantung dari fungsi AN-nya ya. Jadi kalau di sigma ini AN-nya sin n x per n kuadrat. Ketika dijalankan n-nya sama dengan 1 sampai ta hingga. Tetapi bentuk bentuk apa? Bentuk deretnya ini si AN-nya kita tulis sebagai fungsi dengan variabel gitu ya. Kalau kemarin kan dia hanya UN gitu ya. Dia hanya UN, jadi dia bergantung hanya N, tapi ini berbentuk fungsi. Jadi kita menderetkan suatu fungsi, fungsi tambah fungsi tambah fungsi tambah fungsi gitu ya. Nah ini akan jadi masalah gitu ya. Kalau hanya sekedar sigma UN kita hanya mencari kekonvergenannya. Tapi kalau penjumlahan deret fungsi, nah itu apa yang harus dilakukan gitu ya. Sebagai contoh ilustrasinya ini ya, sin n x per n kuadrat. Jadi ada bentuk sin x tambah 1/1, sin 2x per 4, dan seterusnya. Masalah yang muncul adalah untuk nilai x berapa deret ini konvergen gitu ya. Kemudian jumlah dari deretnya. Nah, sekali lagi tetap ketika bicara tentang deret, kita harus mengecek jumlah dari deretnya itu berapa gitu ya, yang kekonvergenannya. Nah, di sini dikenalkan suatu bentuk deret pangkat ya. Jadi deret yang mengandung pangkat ya, bentuk pangkat di situ. Kemudian di situ juga ada variabel yang muncul ya. Bentuk umumnya itu ya AN XN, X pangkat N. Itu kalau diuraikan untuk N dari 0 sampai ta hingga indeksnya ya. Itu A0 dia tanpa memuat variabel X. Sebetulnya ada ya X pangkat 0, cuma X pangkat 0 didefinisikan sebagai satu dan tidak kita tulis. X, kemudian ditambah A1X dan seterusnya. Ini seperti polinom ya, cukup banyak ya. Jadi X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, eh, dari sini pertanyaan tadi nih, pertanyaan untuk kekonvergenannya dan jumlahnya ini ya bisa kita jawab gitu ya. Ketika nanti kita masukkan nilai X dan nilai A0 ya, nilai A0-nya seperti apa. Nah, ini contoh sederhananya. Jadi kalau bentuk A X pangkat N, jadi A-nya suatu bilangan tetap gitu ya, tak nol. Kalau nol apa yang terjadi? Ya
deret sebelah kanannya akan sama dengan nol, selesai, tidak menarik ya. Justru ketika A-nya tidak nol, itu akan menarik. Ya, deret bentuk ini kan A tambah X kuadrat dan seterusnya, dicari nilai X yang membuat deretnya konvergen, kemudian jumlahnya berapa. Nah, kita tahu ya, ketika di eh, apa materi sebelumnya ya, ketika R-nya dipandang sebagai X, R-nya itu apa? Rasio ya, rasio. Jadi itu berarti mengikuti deret geometri ya. Maka kita tahu dia akan konvergen di antara -1 sampai 1 atau mutlaknya dia kecil 1. Dan nilai jumlahnya yaitu A per 1 kurang X. Nah, ini gunanya kita apa namanya, menyamakan bentuk ya, mengaitkan bentuk konsep deret sebelumnya dengan konsep-konsep berikutnya. Itulah kenapa dalam matematika Anda harus paham betul konsep dasarnya, sehingga nanti ketika diberikan pengembangan konsep ya, pengembangan konsep, perluasan konsep, konsep-konsep dasar itu pasti akan terus digunakan gitu dan akan konsisten ya. Matematika itu konsisten ya. Jadi dia akan terus berlaku. Tapi kadang-kadang tergantung semesta pembicaraannya gitu ya. Nah, di sini kan ketika kita merujuk ke bentuk R dipandang sebagai bentuk X ya, maka kita ternyata eh, bisa memanfaatkan bentuk deret geometri yang sudah kita kenal, konvergenannya ya, syaratnya, rasionya, dan jumlah dari deretnya tersebut. Berarti terjawab nih untuk deret pangkat dengan bentuk seperti ini, dia akan konvergen kalau nilai X-nya di antara -1, 1 dan jumlahnya bergantung dari nilai A kecilnya ya, A kecil dan nilai X yang dimasukkan gitu. Ya, nah ini bentuk deret pangkat. Jadi tidak sekedar bicara pengecekan konvergenannya, tapi justru kita fokus untuk nilai X berapa, deretnya akan konvergen. Nah, ini konsep berikutnya tentang himpunan konvergenan. Ya, jadi ketika bicara tentang deret pangkat, ya kita harus mengetahui apakah nilai-nilai X-nya itu membentuk suatu himpunan, himpunan kekonvergenan ya dalam hal ini atau tidak gitu. Ya, nah ini contoh deret tadi ya, deret tadi nih. Itu kan dalam bentuk interval ya X-nya ya dari -1 1 ya sehingga deret di atas itu konvergen ya. Jadi ini nilai-nilai dari X yang berupa suatu himpunan ya. Suatu himpunan ini disebut sebagai himpunan kekonvergenan. Nah, itu masalah kita berikutnya yaitu mencari dan menentukan himpunan kekonvergenan dari suatu deret. Gitu. Ini contoh ya, nah, deret pangkat. Jadi ada variabel X. Kalau variabel X-nya dihilangkan, yaitu menjadi deret biasa ya. Kita bisa cek kekonvergenannya menggunakan uji-uji yang sudah ada. Tapi ketika diberikan variabel X itu, variabel X pangkat N itu ya, dia akan menjadi bentuk tertentu. Nah, caranya, strateginya ya, caranya di sini kita gunakan yang paling standar di sini menggunakan uji banding mutlak ya. Jadi kita mutlakan. Kenapa kita mutlakan? Karena ada kemungkinan nilai X-nya itu bernilai negatif gitu ya. Jadi Anda harus bisa mengecek juga ya secara intuisi ini deretnya X-nya kalau negatif bagaimana gitu ya. Sehingga kita gunakan ya bentuk mutlaknya di sini gitu ya. Konsep deret berayun kemarin ya, deret ganti tanda itu penting juga di sini ya. Jadi uji banding mutlak itu juga bisa dijalankan di sini. Nah, ternyata syarat dari uji banding mutlak yang kemarin itu konsisten, dipakainya di mana? Di nilai rho-nya gitu ya. Jadi rho itu limit dari AN tambah 1 mutlak AN tambah 1 per AN, itu kan nanti didapat bentuk mutlak X per 2. Ya, mutlak X per 2. Nah, dia akan dia akan konvergen kalau nilai rho-nya kecil 1. Nah, di sini konsep yang sebelumnya bermain ya, masuk di sini ya, rho sama dengan mutlak X per 2 kecil 1. Kemudian divergen di mutlak X per 2 lebih dari 1. Nah, itu nanti sedikit aljabar didapat mutlak X-nya kecil dari 2 dan divergen lebih besar 2. Nah, terus bagaimana di titik persis di angka 2-nya? Ya, nah, jadi nggak selesai ya ketika kita dapat interval mutlak X-nya kecil 2 itu berupa interval. Tapi di titik 2-nya pun juga harus kita cek apakah 2 masuk atau tidak. Gitu ya. Nah, dengan mengecek 2 dan min 2 ya, kita masukkan saja X sama dengan 2 ke situ ya. Berarti kan 2 pangkat N per N tambah 1 kali 2 pangkat N. 2 pangkat N-nya disederhanakan jadi 1 per N tambah 1 ya. Nah, ketika X sama dengan 2, itu deret harmonik.
Apa itu deret harmonik? Nah, Anda kenali lagi ya deret harmonik seperti apa. Ya, 1/n tambah satu. Atau bentuk umumnya kan 1/n ya. Kalau deret harmonik 1/n divergen, tapi kalau harmonik ganti tanda dia konvergen gitu ya. Nah, tapi ketika X sama dengan min 2 itu menjadi apa? Min 2 pangkat N, min 2 itu kan bisa dipecah menjadi min 1 pangkat N dikali 2 pangkat N. 2 pangkat N-nya disederhanakan menjadi min 1 pangkat N per N tambah 1. Menjadi deret harmonik ganti tanda. Ya, sehingga di angka 2 dia tidak konvergen, divergen ya, tetapi di X sama dengan min 2 dia divergen. Sehingga himpunan kekonvergenannya min 2-nya masuk, 2-nya tidak masuk. Begitu ya prosedur untuk mengecek himpunan kekonvergenan dari deret pangkat. Ya, figur 2-nya tidak saya cantumkan. Nah, teorema berikutnya, apa? Bukan teorema berikutnya. Ada teorema ya di sini mengenai kekonvergenan deret pangkat. Ya, bentuknya dia selalu berupa interval ya. Intervalnya ada berapa? Ada 3 tipe. Yang pertama eh, titik single ya, titik tunggal X sama dengan 0 gitu ya. Kemudian interval buka dari min R sampai R ya, R-nya dia satu angka dan kemungkinannya di batas intervalnya bisa masuk di keduanya atau di antaranya saja gitu ya, satu saja masuk. Bisa di min R-nya masuk atau R-nya masuk atau dua-duanya masuk atau kedua-duanya tidak masuk atau di seluruh bilangan real. Ini kemungkinan dari himpunan kekonvergenan. Hanya di satu titik X sama dengan 0, hanya di suatu interval dengan variasinya dan di seluruh bilangan real. Nah, kita sebut istilahnya radius kekonvergenan. Jadi kalau ditanya tentukan radius kekonvergenannya. Nah, berarti Anda harus mengecek himpunan kekonvergenannya. Apakah memenuhi tipe 1, tipe 2, atau tipe 3i gitu ya. Kalau tipe 1 kita sebut radius kekonvergenannya 0. Kalau yang kedua kita sebut R besar. R besar itu walaupun misalkan titik ujungnya itu masuk ya atau tidak masuk, kita sebut angkanya ya. Angka R besarnya itu. Kayak tadi ya, ini kan berapa? Min 2 sampai 2 ya. Min 2-nya masuk, 2-nya tidak masuk. Nah, radius kekonvergennya kita sebut dengan 2, R besarnya 2 ya. Tapi kalau yang ketiga kita sebut radius kekonvergenannya tak hingga gitu ya. Ini teorema A, istilah untuk himpunan kekonvergenan. Nah, ini ada buktinya. Buktinya tidak saya jelaskan di sini, tapi saya pikir penting untuk Anda membaca gitu ya, bahwa bagaimana suatu teorema, proses pembuktiannya ini ya, melalui prosedur yang menarik gitu ya. Suppose that series converges at X sama dengan X1 tidak 0. Apa arti deret konvergen? Ya kan? Nah, di situ diambil limitnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, apa arti limit sama dengan 0? Terdapat bilangan n besar sehingga bla 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 gitu ya. Dipakai di situ konsep limitnya. Jadi sekali lagi bicara tentang deret, kita bicara tentang konsep limit. Ya, nah kemudian muncul lagi ada uji banding biasa ya di teorema 94, direview lagi. Bentuk sigma n xn itu dia konvergen dan seterusnya. Itu ya. Jadi bentuk ini eh, apa mendefinisikan tentang bagaimana himpunan kekonvergenannya, jenisnya dan istilah radius kekonvergenan. Nah, teorema B ini bicara tentang eh, konvergen absolut ya. Jadi deret pangkat ini dia akan konvergen secara absolut, secara mutlak pada interior interval ya. Jadi kalau ada interval nih, gambar interval yang interior itu titik dalamnya, bukan titik batasnya gitu ya. Itu yang nilai jalannya. Nanti istilah interior itu bisa dibahas lagi di dalam analisis real. Tapi sederhananya titik interior itu titik dalam gitu ya. Ada di interior dari intervalnya, ada di dalam intervalnya gitu ya, bukan di batasnya. Nah, kemudian deret pangkat itu diperluas bentuknya. Tadi kan di X ya, variabelnya X. Bagaimana kalau X kurang A? Ya, A kecil di sebelah kiri, AN, dengan A kecil di dalam, ya, itu berbeda ya. Jadi kalau diuraikan sebelah kanan, A0 itu seperti konstanta ya. Konstanta, A1 juga konstanta. Tapi ketika diuraikan, itu kan menjadi koefisien ya. Misalkan A1 menjadi koefisien dari X, A2 menjadi koefisien dari X kuadrat. Tapi nanti nilai A
ya dengan A kuadrat dengan dikalikan dengan A1, A1A, A kuadrat A gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi nilai konstanta pada uraian deret pangkat gitu ya. Jadi perannya berbeda. Ya, AN A dengan indeks N itu dia sebagai koefisien dari variabel X kurang A pangkat N ya. Gitu ya. Jadi bentuknya berbeda. Terus bagaimana sifat-sifatnya ya? Sama saja sebetulnya ya. Kita harus tentukan himpunan kekonvergenannya gitu ya. Tapi yang membedakan kalau tadi kan X sama dengan 0 ya. Di sini X sama dengan A. Kemudian intervalnya ada gesernya ya. A kurang R dan A tambah R. Jadi seolah-olah kalau deret pangkat yang biasa itu di sekitar X sama dengan 0. Tapi kalau di sini kita geser X sama dengan A. Ya tergantung nilai A-nya positif atau negatif gitu ya. Himpunan konvergenannya juga ada 3 jenis sama seperti ini ya. Nah ini contohnya. Jadi X kurang 1 pangkat N dibagi N tambah 1 kuadrat. Lihat sekali lagi prosesnya digunakan uji banding mutlak ya. Rho-nya didapat kalau konvergen dia bernilai kecil 1. Ketika mutlak X kurang 1 kecil 1, maka didapat eh, intervalnya berubah ya. Jadi X di antara 0 sampai 2. Nah, ini ada konsep mutlak ya. Konsep yang eh, konsep bilangan mutlak ya. Jadi konsep yang Anda temui di kalkulus awal itu, kalkulus diferensial, ya perlu direview lagi ya bagaimana kita memproses suatu ketaksamaan nilai mutlak, mutlak X kurang 1 kecil 1 itu menjadi bentuk interval 0 kecil X kecil 2 gitu ya. Begitu juga yang bentuk divergennya. Nah, kemudian konvergen ya. Konvergennya even absolutely. Jadi konvergen absolut ya. Itu dinilai 0 dan 2. Caranya gimana ya? Anda substitusi dulu nilai X sama dengan 0 ya dan X sama dengan 2 di situ kemudian dicek masing-masing. Jadi contoh yang di sini, contoh yang di sini ini banyak hal yang Anda harus uraikan lagi gitu ya. Di sini kan cuma kesimpulannya di titik ujung 0 dan 2 dia konvergen mutlak ya, konvergen mutlak. Jadi himpunan kokonvergenannya itu dari 0 sampai 2, interval tutup 0 2 ya. Gambarnya seperti itu kalau interval tutup pakai kurung siku itu ya. Kurung siku di kiri dan di kanan. Gitu ya. Jadi hati-hati ya untuk ketemu jenis soal seperti ini deretnya Anda harus tuntas mengerjakannya. Kalau deret pangkat seperti ini apalagi muncul deretnya deret ganti tanda ya harus dicek sampai mutlaknya mutlak apa gitu ya, sekedar maaf konvergennya konvergen apa, apakah konvergen biasa atau konvergen mutlak ya. Nah, kemudian deret pangkat itu ternyata bisa dioperasikan ya. Operasikan. Di operasi yang kita kenal bisa dijumlah, dikurang, ditambah atau tambah, kurang, kali bagi ya. Nah, ini contoh ilustrasi deret geometri ya, deret yang terkenal dalam bentuk deret pangkat himpunan kekonvergenannya itu dari -1 sampai 1 ya. Jadi bentuk yang kiri, sigma n sama dengan 0 hingga a x pangkat n, itu bernilai a dibagi 1 kurang x. Ya. Jadi kiri sama dengan kanan, tapi syaratnya x-nya pada interval -1, 1. Ya, nah itu. Jadi bicara deret, bicara pengecekan kekonvergenan, ya, cara pengecekan kekonvergenan, kemudian bicara apa lagi? Himpunan konvergenannya gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke. Nah, ini teorema. Yang pertama, operasinya turunan. Yang kedua, integral. Jadi deret pangkat, ya, sigma AN XN, itu kalau dia punya jumlahnya dia berupa fungsi juga ya, S besar X. Jadi S besar X itu bisa ditulis sebagai bentuk sigma. Dan bentuk sigma itu bisa diuraikan dalam penjumlahan suku-suku itu ya, A0 tambah A1X dan seterusnya. Nah, sekarang ketika deretnya itu konvergen pada interval I, maka di titik X, yaitu interior dari interval I besar,
kita bisa definisikan yang namanya turunan dari S aksen, turunan dari S ya, yaitu S aksen. Apa itu S aksen? Ya berarti turunan terhadap X ya, diferensial terhadap X. Kalau bentuk sigmanya menjadi NaN X pangkat N kurang 1. Kalau bentuk sigmanya. Tapi kalau bentuk yang paling kanannya, A0 turunan terhadap X menjadi 0, sesuai aturan turunan ya. A1X diturunkan menjadi A1 dan seterusnya. Dan itu konsisten ya. Jadi bentuk sigma dengan hasil turunan yang sebelah kanan itu bentuknya sama. Begitu juga integral. Integral ST dt. Lah, muncul ST dt di sini. Kok bukan SX lagi? Nah, ini variabel dummy, teorema dasar kalkulus ya. Teorema dasar kalkulus dari eh, fungsi SX ya, ketika diintegralkan itu menghitungnya nggak integral SX dx dari 0 sampai X, enggak ya. Jadi kita ubah dulu ya. Dia menjadi bentuk fungsi ST kecil ya, terhadap dt, pengintegralan terhadap dt, kemudian kita pandang sebagai integral tentu dengan batas 0 sampai X gitu ya. Jadi cara mengintegralkannya tidak dianti turunkan langsung ya, integral Sx dx itu enggak, tapi kita bentuk sesuai dengan teorema dasar kalkulus ini ya. Integral 0x st dt ya, itu sama dengan sigma integral ya. Kemudian hasil pengintegralannya itu menjadi an per n tambah 1 xn tambah 1 ya, itu sama. Yang bawahnya kan A0 diintegralkan terhadap X muncul variabel X. A1X diintegralkan menjadi setengah A1X kuadrat. Jadi yang paling bawah itu, nih yang paling bawah ini dia konsisten ya. Bentuk integralnya muncul variabel X. Yang tengah ini juga sama gitu. Tetapi yang I2-nya ini mengintegralkan SX itu tidak serta-merta ya, tapi kita gunakan notasi integral 0x ST dt gitu ya caranya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau 1/1 kurang X deretnya, ini deret geometri dengan R-nya adalah X ya. Rasio himpunan konvergenannya dari min 1 ya. Kalau kita turunkan ya, Anda turunkan sebelah kiri kan dapat 1/1 kurang X pangkat 2. Turunkan biasa. Yang sebelah kanan, ya turunkan saja. 1 jadi 0, X jadi 1, X kuadrat jadi 2X, X pangkat 3 jadi 3X kuadrat, dan seterusnya. Nah, hasilnya himpunan konvergenannya juga sama ya, dari min 1 sampai 1 juga gitu. Begitu juga untuk yang pengintegralan ya, pengintegralan 1/1 kurang T dt. Jadi bentuk yang atas itu 1/1 kurang X diintegralkan, didapat bentuk baru ya. Bentuk baru yaitu X tambah X kuadrat per 2. Nah, ini diintegralkannya satu demi satu ya. Jadi 1 dt T, dt, T kuadrat, dt, dan seterusnya. Nanti suku demi sukunya hasil integralnya menjadi X, X kuadrat per 2, X pangkat 3 per 3, dan seterusnya. Nah, yang sebelah kiri, 1/1 kurang T, kita tahu nilainya adalah hasil integralnya adalah ln dari 1 kurang T, fungsi transenden ya. 1/1 kurang T, minus ya. Nah, kok itu nggak pakai mutlak? Nah, ini ya, kenapa nggak pakai mutlak? Kalau pakai mutlak, maaf, kalau X-nya kita masukkan min 1 sampai 1, bentuk 1 dikurang X itu selalu masih positif. Selalu masih positif. Ya, karena itu kalau kita buka lambang mutlak, kan Anda tahu ya, kalau integral 1/X dx itu harus apa, hasil integralnya ln mutlak X ya. Ln mutlak X. Tapi kalau Anda tulis hanya ln X, itu salah ya. Integral 1/X dx itu ln mutlak X. Nah, mutlak itu dia bisa menjadi kurung biasa tergantung nilai X-nya gitu ya. Kalau kalau kita masukkan X-nya itu selalu positif, maka syarat mutlaknya itu syarat mutlak itu kan syarat kuat, berat syaratnya ya. Nah, kita perlemah. Kalau kita masukkan X-nya dia nilainya masih tetap positif, ya sudah mutlaknya tidak perlu dipakai gitu ya. Karena dia masih positif. Tapi kalau wah ini masih positif, masih negatif, Anda harus gunakan nilai mutlaknya gitu ya. Kenapa integral 1/X dx hasilnya ln mutlak X? Karena ya, karena ln X nilainya adalah
apa turunan ln X adalah 1/X dan turunan ln minus X juga 1/X gitu ya. Kita gabung menjadi ln mutlak X. Nanti dilihat lagi ya teori anti turunan ya, turunan dan anti turunan dari fungsi transenden 1/X gitu ya. Nah, kita punya bentuk baru tuh ya, punya bentuk baru eh ln maaf minus ln 1 - X sama dengan bentuknya itu ya. Kita punya hubungan bentuk seperti itu. Nah, kemudian sedikit diubah manipulasi aljabar minus ln 1 - X, X-nya diganti minus X, kemudian minusnya, min ln X-nya ya, kita kalikan dengan min 1 di kedua ruas, sehingga didapat bentuk ini. Jadi, kita nanti punya yang namanya fungsi ln 1 tambah X bisa ditulis sebagai deret pangkat X kurang X kuadrat per 2 tambah dan seterusnya. Ini deret ganti tanda ya. X min plus min itu deret berayun, deret ganti tanda ya. Nah, nanti di akhir itu kita bisa temukan suatu konsep bahwasannya semua fungsi bisa dituliskan dalam bentuk deret pangkat ya, menggunakan konsep deret Taylor dan deret Maclaurin gitu ya. Nah, ini contoh di awal bahwa fungsi ln 1/X itu bentuknya seperti ini. Anda nanti akan bisa membuktikan, harus bisa membuktikan bahwa ln 1/X dengan menggunakan konsep deret Taylor, deret Maclaurin itu hasilnya harus sama dengan bentuk yang sebelah kanan gitu ya. Tapi pendekatannya berbeda tentunya menggunakan konsep deret Taylor dan deret Maclaurin ya. Nah, ini contoh. Tentukan representasi deret pangkat. Nah, ini masalah ya. Jadi eh, ada fungsi yang namanya arcus tangen X, bentuk deret pangkatnya gimana gitu ya. Bentuk deret pangkatnya gimana? Hasilnya yang di kotak bawah itu ya. Deret pangkatnya begitu. Tapi untuk mengerjakan ini, kalau menggunakan operasi pada deret pangkat, langkah pertama yang Anda harus ingat adalah Anda harus tahu dulu arcus tangen X itu bentuknya apa. Arcus tangen X dalam bentuk integral tentu hasilnya adalah integral 0x 1/1 tambah t kuadrat dt. Ya mau nggak mau ini harus ingat. Kalau nggak ingat, pakai cara lain ya. Pakai cara lain. Nanti pakai cara deret Taylor dan deret Maclaurin gitu ya. Nah, langkahnya sama ya. Eh, pakai integral ya. Di sini diintegralkan. Nanti dapat arcus tangen X. Hasilnya adalah itu. Ya, dan dia berlaku di X sama dengan plus minus 1 gitu ya. Not in the marginnya gitu ya. Contoh 3 juga sama nih. Contoh 3. Contoh 3 itu ada deret SX ya. Kita nggak tahu sigmanya ya. Tapi bisa ditulis tuh bentuk sigmanya ya. X, 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 X pangkat N per N faktorial ya. N-nya dari 0 sampai tak hingga. Itu SX-nya. Nah, tetapi ketika diturunkan, bentuknya seperti itu. Nah, ternyata sama ya. S dengan S aksen itu bentuknya sama. Nah, ketika berlaku S aksen sama dengan S untuk semua X, dan kita tahu nilai S0-nya sama dengan 1, dari konsep persamaan diferensial, saya lupa, kayaknya nggak dibahas ya waktu kelas saya ya. Nanti review ya, coba di bab integral ya, ada tentang persamaan diferensial ya. Ini loh solusinya yang memenuhi, itu solusi tunggal, yaitu fungsi E pangkat X ya, nanti dilihat di section 65. Nah, nah berarti Sx itu, S besar X itu nilainya adalah E pangkat X. Nah, kita dapat lagi nih, deret pangkat dari suatu fungsi E pangkat X, itu bentuknya seperti ini. Ya, tapi ini dengan konsep turunan. Kalau yang arcus tangen X dengan konsep integral. Ya, kalau ini dari apa? Dari deret deret apa? Deret geometri. Ya, oke, kita dapat lagi. Bisa nggak dihafalkan? Harus bisa. Ya, ini sebetulnya menurunkan saja. Jadi di matematika itu ada hal yang Anda harus kuasai, yaitu penurunan. Kita punya titik awal, kemudian kita turunkan, nanti mendapatkan hal baru gitu ya. Itu dari eh, turunan ya, dari turunan dan integral ya, dari deret. Oke. Nah, langkah berikutnya, konsep berikutnya tentang deret pangkat yaitu operasi aljabar. Ya, dapat dijumlah, dikurang, dikali, dibagi gitu ya. Kalau tadi kan turunan dan integral. Nah, Anda coba bayangkan ada dua deret tak hingga ya.
Yang satu ln 1 tambah X, yang atas nih 0 tambah X dan seterusnya. Yang satu E pangkat X, yang bawah. Deret itu dikalikan. Gimana caranya? Ya Anda sama dengan mengalihkan secara aljabar saja. Ya, Anda kumpulkan hasil perkalian yang hasil X-nya pangkat 1. Itu kan didapat dari 1 kali X ya, 1 di bawah dengan X dan 0 yang atas dengan X. Maka di sini ditulis 0 tambah 1 X gitu ya. Terus yang tanpa X itu kan hanya 0 yang atas dan 1 yang bawah. Jadi 0 tambah 1 X. Sekarang yang menghasilkan X kuadrat. Yang menghasilkan X kuadrat itu adalah yang atas minus X kuadrat per 2 dengan 1 yang di bawah. Dapat min setengah ya. Terus X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat. X yang atas dengan X yang di bawah dapat 1. Ya, kemudian 0 yang atas dengan X kuadrat per 2 faktorial dapat 0. Maka nanti untuk hasil perkalian yang menghasilkan X kuadrat, nilainya adalah 0 tambah 1 kurang setengah. Nanti yang X pangkat 3 juga sama, X pangkat 4 juga sama, X pangkat berapa lagi nih? X pangkat 5 bisa dilanjutkan. Jadi deret tahingga dikali deret tahingga, deret pangkat tahingga dikali deret pangkat tahingga ya sama saja mengalihkannya seperti ini. Dan biasanya dalam soal itu Anda nggak diminta semua gitu ya. Kalaupun ada polanya bisa gitu ya. Tapi paling nggak ya 5 suku pertama lah. 5 suku pertama dari deret itu apa sih? Suku-sukunya ya. 5 suku pertama. Nah, 5 suku pertama ini kan berarti apa? Bisa bisa kita pandang dari 0 tambah X, tapi kalau 0 kan biasanya tidak ditulis ya. Jadi ini yang kelihatan baru 3 suku pertama nih. X tambah setengah X kuadrat tambah sepertiga X pangkat 3 tambah berapa lagi. Nah, titik tiganya itu bisa dicek hasilnya. Ya, pembagian juga sama. Pembagian juga sama. Metode pistol ya. X dikurang setengah X kuadrat tambah sepertiga X pangkat 3 dan seterusnya dibagi dengan 1 tambah X tambah setengah X kuadrat dan seterusnya. Ya sudah. X dibagi 1. Hasilnya X. Ya, X dikali 1 tambah ini hasilnya di bawah ini. Nanti dikurang, ini nggak ada lambang kurangnya ya. Dikurang nanti dapat min 3 per 2 X kuadrat. Min 3 per 2 kuadrat dibagi deret yang ini menjadi min 3 per 2 X kuadrat dan seterusnya. Ini nggak pernah selesai ya. Tapi pembagian ini nanti akan menghasilkan deret baru X min 3 per 2 X kuadrat tambah 4 per 3 X pangkat 3 dan seterusnya. Gitu ya. Bisa bayangkan ya, deret tahingga dibagi deret tahingga dikali deret tahingga ya pengaliannya seperti itu. Hanya aljabar biasa. Gitu ya. Nah, ini teorema B memberikan apa namanya? Persyaratan ya. Persyaratan. Jadi ada 2 deret dalam bentuk fungsi, ada 2 fungsi dalam bentuk deret gitu ya, F dan G, sigma N, sigma Bn, ya. Nah, dan dia konvergen, ya, paling enggak di mutlak X-nya kecil R gitu loh. Jadi ada nilai mutlak X yang lebih kecil dari R yang membuat deret ini konvergen. Nah, pakai operasi penjumlahan, perkalian, ya. Nah, ini kan bentuknya polinom ya, deret-deret ini. Dia akan tetap konvergen di mutlak X-nya kecil R. Jadi ada konsistensi di sini. Gitu ya. Nah, tadi kan operasinya apa? Jumlah kurang kali gitu ya. Nah, kalau bagi bagaimana? Kalau bagi harus ada syarat bahwa B0-nya tidak boleh 0. Gitu ya. Nilai B0-nya ini tidak boleh 0 bentuknya. Nah, dia juga nanti akan berlaku untuk pembagiannya. Gitu ya. Nah, ini teorema B. Ini contohnya nih. Ada fungsi yang agak jelimet nih ya. E pangkat arkus tangan X. Ya, E pangkat arkus tangan X. Nah, ini cara menyelesaikannya gimana? Gitu ya. Kan yang kita tahu deretnya E pangkat X, E pangkat U. Kalau E pangkat X tadi, kalau E pangkat U ya X-nya diganti U, dapatnya ini. Tapi kalau E pangkat arkus tangan X, ya berarti semua bentuk U diganti dengan arkus tangan X. Nah, ini uraiannya. Nah, terus arkus tangan X dikuadratkan, arkus tangan X dipangkat 3 kan, arkus tangan X dipangkat 4 kan, ngitungnya gimana? Ya sama dengan apa aljabar tadi, operasi aljabar tadi. Arkus tangan X Anda sudah punya deretnya. Ya,
dipangkatkan 2 berarti arkus tangan dikali arkus tangan, ya. Nah, bentuknya ini nih, ya. X dikurangi X pangkat 3 dikuadratkan dipangkat 3. Nah, nanti dikelompokkan pelan-pelan, ya. Yang pangkat 2 ada kelompokan yang kuadrat mana, yang pangkat 4 mana, yang pangkat 3 juga mana, X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian disusun ulang dengan baik-baik, dengan tekun dan teliti, sehingga didapat nanti keseluruhan bentuk ini adalah 1 tambah X kuadrat kurang X pangkat 3 dan seterusnya. Ini rumus eksplisitnya ada nggak ya? Sigma apa gitu ya dalam bentuk dalam bentuk deret pangkatnya ada nggak? Dicoba-coba aja gitu. Misalkan ini pangkat 2 per 2, ini pangkat 3 per 6, ini pangkat 4 per 2, 4, tapi 7. Nanti bentuk X pangkat 5 apa ya? Coba aja iseng nih Anda cari X pangkat 5-nya apa hasilnya. Bisa nggak dicari bentuk eksplisit dari rumus deret pangkatnya? Ya, nah ini menjadi tantangan juga tersendiri untuk dicoba ya. Nah, itu kira-kira gambaran deret pangkat dan operasi aljabar yang menyertainya. Ya, nah sekarang deret Taylor-Maclaurin ini adalah deret yang sering dipakai, ya, sering dipakai. Dasarnya seperti ini. Jadi ada fungsi, sebutlah f gitu ya. Pertanyaannya, setiap fungsi itu bisa ditulis nggak dalam bentuk deret pangkat? Dalam bentuk x atau x kurang a gitu ya. Atau bisa nggak sih kita tulis fx seperti ini? C0 tambah C1 kali X kurang A dan seterusnya. Ya, untuk suatu X pada interval sepanjang di sekitar A. Gampangnya gini, kalau deret Maclaurin, deret Taylor ya, ini bentuk umumnya nih, bentuk umum deret Taylor nih. Tapi kalau Maclaurin, itu si A-nya akan bernilai 0 gitu ya. Bedanya itu ya, Taylor dan Maclaurin. Jadi fungsinya kalau kita bentuk dalam bentuk deret pangkat, Maclaurin itu nilai A-nya sama dengan 0 gitu ya. Tapi kalau Taylor dia lebih umum gitu ya. Cuma nanti prinsipnya sama saja. Nah, masalahnya apa nanti di dalam deret Taylor dan Maclaurin ini? Ya. Nah, jadi cara cara mencarinya itu ternyata sederhana ya dengan menggunakan turunan. Jadi diturunkan saja yang sebelah kiri, ya. Nanti yang sebelah kanan mengikuti. Turunkan 2 kali, turunkan 3 kali, muncul faktorial tuh, ya. 2 faktorial C2, 3 faktorial C3 dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau disubstitusi X sama dengan A, maka kan ya nilai kita sebut C0 lah, ya. C0 nilainya nanti FA. Jadi kalau FA yang mana sih? Nih FA ya. FA kan nilainya C0 di sini ya. FA nilainya C0 ya. Terus F aksen A nilainya C1 ya. Betul ya? F aksen A nilainya C1. Karena 2C2 dan seterusnya akan bernilai 0 mengandung bentuk X kurang A. Nanti eh, C3 maaf F triple ya. Turunan ketiga di A nilainya adalah C3 gitu dan seterusnya. Nah, nanti ada perumuman tuh. Nilai Cn itu adalah nilai turunan fungsi. Nilai turunan ke n dari fungsi di titik A dibagi n faktorial gitu. Nah, dari situ ya kita dapatkan suatu teorema bahwa apa? Bentuk ya. Bentuk f yang memenuhi ini ya, itu dia tunggal gitu ya. Nilai Cn-nya itu bergantung ini. Lihat ya. Jadi efek sama dengan C0 tambah C1 dan seterusnya itu nilai Cn-nya bisa kita tentukan dengan cara menurunkan sebanyak n kali dari fungsi itu dan kita substitusi di X sama dengan A dibagi n faktorial. Ya, jadi ada huruf n kecil sebagai lambang berapa kali harus diturunkan fungsi f-nya dan nilai n kecil di bawah sebagai bentuk faktorial ya sesuai definisi nilai faktorial. Nah, ini keterangan tambahan ya. Jadi fungsinya ini tunggal gitu loh ya. Jadi bentuk fungsi ini dia tunggal, tidak bisa dua. Kalaupun berbeda bentuk itu harus sama nanti. Ujung-ujungnya harus bisa disamakan. Ya, nah ini ada Taylor dan ada Maclaurin. Taylor orang mana? English ya. Maclaurin Scottish. Ya, oke. Nah ini nanti di dalam matematika banyak sekali ya konsep yang menggunakan deret Taylor ya, formal Taylor dengan sisa.
ya, khususnya ketika menganalisis bentuk ketahinggaan ya, analisis bentuk ketahinggaan dari suatu fungsi ya, kita menggunakan konsep sisa gitu ya. Jadi kan ini deret itu kan sukunya tahingga banyaknya ya. Kalau kita tulis sampai seberapa sih kita harus tulis, kita mau cukup berapa gitu kan. Nah, ketika menghitung itu ya kita tentukan saja mau berapa yang kita evaluasi dan sisanya berapa, errornya berapa. Nah, jadi ketika kita menghitung suatu fungsi, menghitung nilai fungsinya ya dengan sedikit numerik gitu ya, kita harus tentukan nilai errornya mau berapa. Nah, bentuk error dari suatu fungsi ini menggunakan deret Taylor itu ditentukan dari Rn-nya ya, rumusnya seperti itu ya, kira-kira seperti ini ya bentuknya ya. Jadi fx itu dilanjutkan sampai turunan ke n per n faktorial ditambah sisa nilainya gitu. Sisa nilainya itu ya Rnx-nya. Nah, ini teorema C, teorema Taylor ya. Teorema Taylor ini menyatakan apa sih? Jadi kalau deret Taylor FA tambah F aksen A dan seterusnya, dia merupakan representasi ya. Jadi gambaran atau bentuk lain dari fungsi F pada interval. Nah, intervalnya itu interval ini ya, konvergenan ya, himpunan kekonvergenannya ya. Dia akan berlaku jika dan hanya jika limit Rn-nya sama dengan 0. Nah, ini ya, Rn yang tadi ini ya. Untuk Rn-nya ini sama dengan 0. Itu bentuknya itu ya. Ini teoremanya. Jadi untuk menjadikan deret Taylor-nya itu merupakan suatu fungsi, Anda harus pastikan bahwa bentuk sisanya itu bernilai 0 gitu ya. Nah, ini contoh-contoh aplikasinya ya. Tentukan deret Maclaurin dari sin X. Caranya gimana? Anda tulis sin X itu ingat nilai A-nya sama dengan 0. Anda tulis fx sama dengan sin X. Anda cari turunan pertama dari sin X, turunan kedua dari sin X, dan seterusnya. Nah, ini kan sin, sin, min, cos berulang. Kemudian Anda substitusi di f aksen 0, double aksen 0, dan seterusnya. Nanti muncul. Nah, dari situ nanti dikelompokkan, dapat bentuk seperti ini. Sin X sama dengan X kurang X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Dan kita cek apakah representasi ini benar, ya Anda ambil saja limit dari Rn-nya. Ya, limit dari Rn-nya itu akan bernilai 0. Gitu. Ya. Nah, eh, sin X ya, kalau pakai cara yang tadi arcus tangen, integral arcus tangen itu bisa didapatkan gitu ya dengan sin X ini. Tapi akan lebih sulit dibandingkan dengan konsep deret Taylor ini. Jadi kalau deret Taylor, deret Maclaurin ini kan sin X itu Anda hanya turunkan sin cos sin cos sin cos substitusi di X sama dengan 0 ya. Kemudian sesuai urutan yang ini ya, urutan yang ini deret Taylor ini Anda akan dapatkan bentuk deret pangkat untuk sinus gitu ya. Bagaimana kosinus? Dengan cara yang sama dapat bentuk seperti ini. Nah, dari sin menjadi cos gimana? Kan kita tahu sin turunannya cos. Ya udah, Anda turunkan yang kiri sin menjadi cos ya. Terus yang sebelah kanan kan turunan x1. Turunan min x pangkat 3 per 3 faktorial kan menjadi x kuadrat per 2 faktorial min ya. Kemudian x pangkat 5 per 5 faktorial diturunkan menjadi 5x pangkat 4 per 5 faktorial. Nah, 5 per 5 faktorial kan menjadi 1/4 faktorial. Nanti didapat bentuk yang ini. Itu cara lain juga, sin dan cos. Nah, sin dan cos ini kan teman baik. Jadi ketika nemu yang satu harusnya bisa nemu yang lain gitu. Ya, sahabat sejati gitu ya, sin dan cos. Bisa nemu sin harus bisa bicara cos. Nah, terus bagaimana dengan tangan? Nah, tangan itu kombinasi keduanya nih, sin dan cos gitu ya. Sin cos, tangan X. Tangan X berarti sin X per cos X. Berarti deret tahingga dibagi deret tahingga. Nanti dapat bentuk tangan gitu ya. Nah, cos hiperbolik. Cos hiperbolik. Nah, ini rumus cos hiperboliknya Anda harus ingat dulu ya. Cos hiperbolik apa? Di sini tidak diberikan ya, tapi direview dulu ya. Cos hiperbolik apa? Ini katanya disubstitusi nilainya F0-nya 1. Turunan cos sin hiperbolik ya. Nah, nanti dengan cara yang sama didapat cos hiperboliknya deretnya seperti itu. Rn-nya juga akan sama dengan 0 ketika diambil n menuju tahingga.
ya. Nah, ini pengecekan di buku ya, pengecekan nilai B-nya, B besarnya ini dipenuhi. Jadi si cos hiperbolik ini deret tahingganya ya, dia unik ya, tunggal ya, satu dan hanya satu, bentuknya seperti ini. Dan bisa kita cek dari sisa deretnya. Kita ambil limit menuju tahingga dari Rn-nya gitu. Nah, ini metode 2 ya. Metode dua gimana metode 2? Anda definisikan EX, Anda definisikan E min X. Jadi cos hiperbolik itu X tambah F pangkat min X per 2. Ya, dengan sedikit kesabaran Anda akan dapatkan bentuk yang ini gitu. Ya, dicoba aja gitu ya. EX dan E pangkat min X dijumlah. Kan ini kalau dijumlah apa sih? 2 gitu ya. 2 0 terus ini X kuadrat 2 kali 2 faktorial, 2 per 2 faktorial, jadi X kuadrat saja gitu ya. Kemudian ini habis. Jadi suku-suku ganjilnya habis ya, sisa suku genap ya. Nah, suku genapnya kan dikali 2 tuh. 2 X pangkat 4 per 4 faktorial menjadi 3 faktorial. Nah, dilihat kan jadi di sini ya, X pangkat per 4 faktorial, X kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya gitu ya. Jadi sama. Oke. Nah, ini ada konsep teorema binomial ya, tapi ini dipandang sebagai deret binom ya. Jadi ada fungsi ya, sebutlah satu tambah X dipangkatkan bilangan real P. Ini bilangan real loh ya, P-nya ya, bukan bilangan bulat ya, bukan bilangan asli ya. Jadi cara menghitungnya seperti ini, deret binomialnya ya. Satu tambah apa? Kombinasi P1X gitu ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini penggunaan penggunaan teoremanya seperti ini ya. Satu tambah X pangkat min 2. Sebentar. Bilangan real atau bilangan bulat ini P-nya ya. Karena di sini contohnya min 2 ya. Ya, nah dapatnya di sini satu tambah X pangkat min 2. Satu tambah X pangkat min 2 kan yang ini ya tadi ya. Di awal nih. Oh, ini satu dikurang X. Satu per satu kurang X pangkat 2 ya hasilnya ini. Tapi kalau X-nya diganti minus X ya nanti tinggal diganti yang sebelah kanan ya. 2 kali min X, 3 kali min X pangkat 2 dan seterusnya nanti dapat yang ini. Gitu. Ya. Bab ini ditutup dengan deret-deret Maclaurin yang penting ya dan sering dipakai ya, satu per satu kurang X. Yang nomor satu sebetulnya deret geometri ya, rasionya diganti X ya, maka himpunan konvergenannya itu sama dengan nilai rasionya, dia di min 1 sampai 1. Ln 1 tambah X yang tadi arcus tangen E pangkat X sin pangkat sin X bentuknya seperti ini, cos X sin hiperbolik dan cos hiperbolik, dan bentuk ini gimana cara ngapalnya ya, harus dihafal gitu ya. Mau nggak mau harus dihafal. Anda boleh mulai dari nomor satu, coba mendapatkan yang dua, ya, E pangkat X. Kalau lupa gimana? Pakai Maclaurin saja, ya, rumusnya Anda turunkan. Kalau nomor tiga gimana? Turunan arcus tangan, ya mau nggak mau Anda harus tahu turunan arcus tangan itu apa, ya. Kemudian Anda substitusi dengan bentuk deret Taylor yang tadi, nanti dapat nih suku-suku yang sebelah kanan, gitu ya, kira-kira. Nah, itu gambaran dari teorema apa? Taylor ya, deret Taylor seperti itu. Contoh soalnya gimana? Contoh soalnya baca di apa? Di buku ya. Ini sebagai sebagai apa? Latihan, sebagai konsep awal saja bahwa deret Taylor ini ya sebagai penutup dari bab deret Tahingga ya, dia memiliki peran yang penting di dalam kalkulus ya. Jadi konsep-konsep kalkulus yang dikenal di sana itu masih berlaku di dalam konsep deret ini. Itu ya. Oke, sebagai tindak lanjut eh, dari materi yang tadi saya berikan, ini kan sebetulnya di bab 9 ya.
Di sini ya, kalau di kalkulusnya kan di awal ya. Bab 9 nih. Jadi bab 9 nih habis ya. Oh, sisa 9.9. Mana? Aproksimasi fungsi dengan menggunakan Dirac Taylor. Aproksimasi, saya belum masukkan di slide sebentar. 500 coba. Aproksimasinya. Jadi nanti aproksimasinya sebetulnya kita menghitung ya di sini nih. Nah ini nanti pembahasan khusus. Pembahasan khusus ini sedikit ya, sedikit materinya ini. Ini nanti saya jadikan tugas saja per orang ya, per orang ya. Jadi pertemuan berikutnya saya akan tunjuk satu gitu untuk menjelaskan tentang bentuk ini ya, aproksimasi Taylor pada suatu fungsi ini ya. Apa sih aproksimasi fungsi menggunakan Dirac Taylor itu gimana sih maksudnya gitu ya. Ya Anda jelaskan saja bahannya dari sini boleh, kemudian bahas satu dua soal yang ada di sini untuk memberikan interpretasi gitu. Pangkat 0,2 diaproksimasi nilainya 1,2214000 dan seterusnya. Cos 0,2. Jadi dengan kita menulis fungsi dengan bentuk pangkatnya, kita bisa menghitung nilainya gitu. Misalnya berapa sih cos 0,2? Ya cos 0,2 itu ya ini 0,9 sekian ini ya dibandingkan dengan eh, nilai eksaknya berapa gitu ya. Rizky ya? Ki, halo. Iya Pak, baik Pak. Hari Jumat ya. Hari Jumat, ya. Presentasi, presentasi 30 menit lah gitu, cerita aja gitu. Tugas personal ya, personal. Kalau dibuat kelas, sebentar. Tugas kelas maksud saya. Tugas kelas tapi yang bicara personal. Jadi misalkan saya pilih nih, dari yang hadir. Tapi bikinnya masing-masing dan Anda diskusi saja gitu ya. Kalau yang terpilih misalkan Rizky, oke Rizky menurut saya bagus lah penjelasannya bisa tanya jawab bla 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 bla. Oke, berarti nilai tugasnya bagus gitu. Tapi nanti ketika saya tanya Rizky, Rizky nggak bisa jawab, temannya yang lain boleh belain gitu loh. Ki, coba begini-begini gimana maksudnya? Maksudnya begini, Rizky terdiam gitu ya. Terus ada yang bantuin gitu ya. Oke, Misalkan siap. Ananda bantuin ya, oke, tugas kelas. Jadi saya dikerubutin gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian di situ bisa menunjukkan bahwa kalian memahami tentang aproksimasi fungsi tadi ya, menggunakan dari Taylor. Gitulah. Yang bikin PPT siapa? Ya terserah. Tapi pokoknya yang maju saya tunjuk saja gitu. Hari Jumat. Hari Jumat tanggal berapa sih? Tanggal 15. Nah, Norek 15 siapa tuh? Ya, saya kepikiran kadang pakai angka-angka unik ya. Hari Jumat tanggal tanggal 15, Norek 15. Nah, itu Norek 15 siap-siap. Bulan berapa? Bulan berapa? Bulan 9. 15 tambah 9 berapa? 24. Siapa Norek 24 siapa? Nah, itu siap-siap juga tuh. Ya, angka-angka seperti itu. Yang ulang tahunnya tanggal 13 siapa? Atau ulang tahunnya tanggal 24 siapa? Enggak ada Pak. Oke, aman gitu ya. Misal gitu ya. Nunjuk-nunjuknya. Ya, disiapkan saja. Modelnya seperti itu ya. Jadi kalkulus ini untuk bab deret itu eh, benar-benar menarik ya. Ini menguji pemahaman kita ya terkait dengan konsep deret ini itu ya banyak lah banyak hal dan Anda bisa merasakan menariknya bab deret ini ya dengan satu cara kerjakan itu soal-soalnya. Baru dari situ Anda bisa merasakan oh ini susah, oh ini gampang. Ya ketika sudah bisa mengerjakan jenis soal yang teknis ya Anda coba masuk ke soal-soal pembuktian. Nah, itu sudah tambah seru. Gitu. Ya, tahapnya harus bisa ke tahap pembuktian ya. Jadi jangan cuma mengerjakan soal-soal yang sifatnya teknis, tentukan, cari. Tapi masuk ke soal buktikan, buktikan, buktikan. Seperti inilah soal limit. Limit X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 gitu ya. Tentukan nilainya ya. Dengan manipulasi aljabar didapat nilainya 4. Tapi kalau buktikan limit X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 sama dengan berapa tadi? Sama dengan 4 gitu. Itu pakai epsilon delta. Masuk analisisnya di situ. Ya, jadi beda soal.
analisis lebih tinggi ya dibanding sekedar menentukan atau mencari angkanya. Jadi perlu apa? Tahapan prosedur untuk bisa mendapatkan bukti lengkapnya. Istilahnya analisis pendahuluan gitu. Ya. Baik, mungkin itu karena saya ada keperluan juga mau ke kampus ya. Jadi mohon maaf untuk menyudahi pertemuan lebih cepat, tapi mudah-mudahan kita ada waktu untuk mengganti kekurangan waktunya untuk kita latihan nanti gitu ya. Mungkin di daring pertemuan besok atau luring pekan depan. Pekan depan luring ya, secara jadwal ya, insya Allah ya. Iya. Mudah-mudahan bisa ketemu kita nanti mat 22. Oke, kita tutup dengan tidak ada tanya jawab dulu ya sekarang ya. Mohon maaf ini. Saya sedang ada perlu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup dulu.